Semua, mari kita berdoa untuk sharing dan kita bisa berdiskusi tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami bersama-sama dengan eh, Persekutuan Pemuda GBI Kira Family malam hari ini rindu untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan melalui pujian yang kami naikkan dan melalui firman dan sharing yang akan kami lakukan sehingga kami boleh mendapatkan pengertian, pemahaman, berkat, dan kekuatan melalui persekutuan kami pada malam hari ini. Berkati kami satu persatu di tempat masing-masing melalui ruangan Zoom meeting pada malam hari ini. Berkat-Mu mengalir atas setiap kami dan firman-Mu, kebenaran-Mu boleh terus menopang kehidupan kami. Kami naikkan syukur, yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, mari kita akan bersama-sama membahas tentang eh, satu hal, yaitu tentang memandang Tuhan. Ya, sebentar ya, saya akan buka dulu. Memandang Tuhan, memandang Yesus. Ya, sebagaimana saudara-saudara harus terus ingat dalam hidup kita ya, bahwa eh, iman kita, ibadah kita, ya, atau perjalanan kehidupan iman Kristen kita itu seharusnya adalah kehidupan yang terus memandang kepada Yesus, berkonsentrasi, fokus, dan apapun harus Tuhan yang menjadi sentral, ya, menjadi senternya. Nah, teman-teman sekalian, eh, mari kita akan bersama-sama melihat ya bagian dari Alkitab yang terdapat di dalam kitab surat Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Ini ayat yang sungguh-sungguh menjadi ayat yang memberikan pengertian kita tentang posisi kita, tentang siapa yang menopang hidup kita dan kemana kita harus melangkah dan tujuan hidup kita itu menyatu dalam satu ayat ini sehingga identitas kita dan siapa kita dan apa yang harus kita lakukan ada di dalam ayat ini. Dikatakan di dalam surat Roma pasal 11 ayat yang ke-36 dikatakan demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Menarik, ini yang menjadi eh, bagian kita untuk kita mengerti sebenarnya siapa kita adalah dari Dia. Ya, apa yang terjadi dalam hidup kita itu oleh karena Dia, dan apa yang harus kita lakukan itu harusnya tertuju kepada Dia dan bagi Dia. Ini menjadi sangat penting. Ya, saat posisi ini dirubah, kata Dia itu dirubah atau bagian-bagian tertentu kata Dia itu dirubah menjadi kita, maka ini akan menghasilkan satu uh, kehidupan yang tidak berjalan dengan utuh seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ya, kalau kita mau rubah satu atau dua poin, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada saya, atau dari Dia oleh saya kepada Dia dan lain sebagainya, maka akan menimbulkan eh, satu pemahaman yang tidak utuh bagaimana kita hidup adalah seperti apa yang Tuhan mau. Ya, ini nah maka apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan di dalam hidup kita adalah bagaimana kita memandang kepada Yesus. Ya, memandang kepada Yesus. Nah, pengertian memandang kepada Yesus itu sendiri itu artinya bukan
kita di luar Yesus. Ya, bukan kita di luar Yesus, tetapi justru kita harus di dalam Dia. Ya, maka pemahaman yang harus kita mengerti, ya, ini sesuatu yang berbeda, ya, sesuatu yang berbeda. Kalau kita memposisikan diri, apakah kita ini beriman seperti Yesus, beriman seperti Kristus, atau beriman di dalam Kristus? Nah, ini menjadi poin penting. Saat kita menempatkan diri sebagai seseorang yang imannya itu as Christ, itu pasti punya satu pengertian atau sikap tindakan yang berbeda dengan orang yang imannya itu in Christ. Ya, jadi ini pasti berbeda. Ya, kenapa? Karena orang yang beriman seperti Kristus adalah orang yang mengikuti, ya, bertindak, ya, menjadi apa ya, orang yang akan menyamakan dirinya dengan Kristus itu dengan kekuatannya sendiri. Dia melihat dan memandang Kristus bagaimana Yesus itu bertindak dan kita mengikuti tindakannya. Ya. Tetapi orang yang beriman di dalam Kristus, yang orang yang faith in Christ, itu adalah orang yang di dalam Dia. Ya, maka imannya itu di dalam Dia. Waktu kita memandang Kristus itu kita memandang di dalam Dia. Ya, bukan kita sejajar dengan Kristus lalu kita jalan bareng dengan Dia lalu mengikuti, karena kalau demikian kita akan mengalami kesulitan untuk mengiring Dia, mengikut Dia, memandang Dia itu dari luar Dia, karena kita akan harus membutuhkan energi dan sesuatu yang sama dengan Kristus. Ya, sebagai manusia yang lemah maka kita harus ada di dalam Dia. Karena keselamatan tidak ada di luar. Ya, kekuatan kita tidak ada di luar Kristus, tapi di dalam Kristus justru kita memperoleh kehidupan kita, kekuatan kita yang sesungguhnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nanti boleh kita bersama pikirkan, ya, tentang memandang Kristus ini adalah bagaimana iman kita itu ditempatkan di dalam Dia, bukan beriman seperti Dia. Oke. Nah, memahami kehidupan segala sesuatu dari Dia dalam hidup kita, perjalanan kehidupan kita dari Dia, itu kita memahami bahwa hidup kita itu karena anugerah-Nya. Ya, jadi segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu dari Dia. Apapun yang kita terima itu kita pahami, kita sadari, kita mengerti itu dari Dia. Maka kita mengatakan hidup ini karena anugerah-Nya. Bukan karena saya, bukan karena saya mampu itu muncul. Maka pada saat kita bisa melayani itu bukan dari saya untuk Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan berikan dari Dia diberikan kepada kita sehingga kita bisa kembalikan untuk Tuhan. Ya, hidup itu karena anugerah. Maka kalau kita memahami hidup karena anugerah, maka kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita sebagai murid Kristus, maka seorang murid itu memiliki tugas, seorang Kristen itu memiliki tugas dalam hidupnya, bagaimana membangun komunikasi iman di tengah situasi dan tantangan. Ya, membangun komunikasi iman di tengah situasi dan tantangan. Apapun yang menjadi situasi kita, apapun yang menjadi tantangan kita, maka kalau kita ada di dalam Dia, kita sadar hidup karena anugerah-Nya yang dari Dia, maka kita akan mengatakan semua ini karena Tuhan, dari Tuhan, dari Dia. Maka saat kita mengalami situasi, mengalami tantangan, keadaan yang kita hadapi, maka kita mengatakan bahwa kita akan hadapi ini karena pertolongan dari Tuhan, karena kekuatan dari Tuhan. Maka itulah muncul bahwa apapun yang kita akan jalani, semuanya akan kita lakukan itu semua dari Tuhan. Ini yang penting, karena kalau tidak, maka kita akan mengatakan dengan kekuatan apa aku harus menghadapi situasi. Dengan kekuatan yang mana aku harus menghadapi tantangan ini sehingga aku bisa menang.
Ya, maka kalau dia bisa mengatasi situasi itu dan dia bisa menghadapi tantangan itu, dia akan mengatakan, aku memiliki kekuatan sehingga aku bisa melakukannya. Dan itu tidak pernah diakui sebagai anugerah Tuhan, tetapi karena kebaikanku, karena ketaatanku, karena kerendahan hatiku, karena aku punya skill, karena aku punya kemampuan dan lain sebagainya. Dan mustahil hal seperti ini dia mengatakan thanks God. Aku berterima kasih karena anugerahmu. Enggak. Ya, karena apa yang dia lakukan, dia merasa mampu dan dia merasa bisa menghadapi situasi tantangan yang dihadapi. Maka dia mengatakan, aku aku bersyukur, aku bangga karena aku bisa. Itu bukan karena anugerah Tuhan. Tetapi orang yang mengerti bahwa apa yang terjadi, dia mampu menghadapi situasi dan tantangan itu dari Tuhan. Maka dia akan mengatakan, terima kasih Tuhan. Aku hidup karena anugerahmu. Aku mampu menghadapi tantangan, situasi yang sulit, situasi yang rumit ini. Aku bisa lepas, aku bisa menang. Itu semua karena anugerahmu. Ini yang penting. Ya. Jadi teman-teman sekalian, pada saat dalam kehidupan kita, mungkin bisa setiap hari menghadapi situasi yang berat atau tantangan yang berat. Ya, atau kita eh, tidak mengharapkan, tetapi seringkali tantangan itu datang dan harus kita hadapi. Dan dalam kehidupan kita seringkali kita khawatir, kita ketakutan, kita cemas. Ya, tapi sadarilah bahwa kalau engkau hidup karena anugerah Tuhan, maka engkau mengatakan, aku membutuhkan engkau karena segala sesuatu itu dari Tuhan, dari Dia. Ya, puji Tuhan. Ini yang kita perlu sadari. Nah, kemudian hal yang selanjutnya kita akan lihat hidup oleh Dia. Apapun yang kita alami itu karena Tuhan, oleh Dia. Maka kita menyadari hidup karena anugerahnya dan oleh Dia, maka hidup karena pertolongannya, hidup karena pemeliharaannya. Ya, sorry ini kurang N ya. Karena pemeliharaannya. Ya, hidup karena pemeliharaannya. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita menyadari ini semua oleh Tuhan. Kita bisa menjalani kehidupan sampai hari ini, ya kita dapat mencapai, kita menempati pencapaian hidup kita, seorang yang sudah mencapai pada tahap studi, kita sudah memperoleh pencapaian di dalam pekerjaan, karir, ya, dalam studi, dalam pelayanan dan lain sebagainya. Ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Ini semua oleh Dia. Ini semua karena Dia. Ya. Maka kita harus memahami bagaimana pemeliharaan Allah itu oleh tangan kasih-Nya itu yang membuat kita ada, yang membuat kita mampu, yang membuat kita eksis, kita ada sampai hari ini itu oleh karena Dia. Jadi kita menyadari peran Allah yang terbesar di dalam kehidupan manusia itu dinyatakan dalam karya keselamatan di dalam Kristus Yesus. Keselamatan dalam Kristus Yesus. Karya Tuhan itu oleh karena Tuhan, maka kita diberikan anugerah yang terbesar itu oleh karena Dia, maka kita diselamatkan. Kita diselamatkan oleh kasih-Nya, kita diselamatkan oleh pengorbanannya. Kita hidup oleh karena Dia mati bagi kita. Maka kalau keselamatan, hidup kekal itu sudah dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus, oleh karena Kristus, maka apakah lagi yang perlu kita khawatirkan? Ya, apakah lagi yang perlu kita khawatirkan dalam hidup kita? Seorang yang khawatir akan hidupnya, tidak mempercayai pemeliharaan itu oleh karena Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang lemah. Dia menjadi orang yang lumpuh.
karena dia dipenuhi dengan kekhawatiran karena perjalanan hari esok atau perjalanan hari ini adalah perjalanan yang sangat sulit. Dia tidak pernah menyadari bahwa hidupnya itu oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan. Maka siapakah yang bisa dapat hidup 1 jam ke depan tanpa mempercayai bahwa segala sesuatu itu oleh Dia? Kita tidak akan sanggup. Maka kalau kita sudah menerima karya agung Tuhan, karya terbesar Tuhan, yaitu keselamatan yang tidak dapat dikerjakan oleh siapapun, yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun, dan itu diberikan oleh Allah, oleh Dia melalui Yesus Kristus, maka bagaimana kita tidak memandang Yesus itu yang telah memelihara setiap hidup kita, memelihara iman kita waktu demi waktu, sehingga kita bisa teguh, kita bisa kuat hari ini. Itu oleh karena Dia. Lalu kemudian bagian yang ketiga, ya, kalau kita hidup oleh anugerahnya, kita hidup oleh pemeliharaannya, maka hidup bagi Dia adalah menyadari bahwa hidup kita ini ada, hidup dalam kedaulatannya, hidup dalam kedaulatan Allah. Maka segala sesuatu itu bagi Dia. Karena sudah diberikan dari Dia dan dipelihara oleh Dia, ditolong oleh Dia, dikerjakan oleh Dia. Maka pada akhirnya kita harus menyadari hidup kita ini ada di dalam Dia. Maka kita hidup di dalam kedaulatan Allah. Hidup di dalam seluruh aspek hidup kita itu ada di dalam Dia. Maka kalau kita ada di dalam Dia, maka kita harus hidup bagi Dia. Ya. Menyadari bahwa hidup kita ini tidak layak menerima anugerah Allah. Siapa yang bisa menerima anugerah Allah? Siapa yang layak menerima anugerah Allah? Justru karena kita tidak layak, maka kita diberikan sesuatu sehingga kita layak. Itulah yang disebut anugerah. Pada saat kita layak dan kita menerima, itu bukan anugerah. Karena kita tidak layak dan kita menerima dari Tuhan, maka itulah yang disebut dengan anugerah. Menyadari diri tidak layak untuk menerima anugerah Allah, tetapi Tuhan menganugerahkan. Dan kita terpesona akan sentuhan pemeliharaan Allah yang oleh Dia itu, sehingga kita mampu, kita hidup, kita masih ada hari ini. Kita melihat dan keagungan kasih-Nya yang menyentuh kita, memelihara kita sampai hari ini. Maka tidak lain dan tidak bukan bahwa hidup bagi Allah itu sepatutnya menjadi tujuan yang utama. Hidup bagi Allah itu menjadi tujuan yang utama. Karena apa? Karena sudah dimulai dari Dia. Dan dalam perjalanan itu dikerjakan oleh Dia, karena Dia. Maka tidak mungkin dalam hidup kita ini tujuan utamanya itu bukan bagi Dia. Maka dalam keseluruhan keutuhan iman itu menyadari bahwa segala sesuatu yang kita alami itu dari Dia. Apa yang kita bisa lakukan dan ada sampai hari ini itu oleh karena Dia. Dan kemana tujuan pada akhirnya? Tujuan pada akhirnya adalah hidup bagi Allah itu harus menjadi tujuan yang utama dalam kehidupan kita. Maka segala kemuliaan kita berikan kepada Tuhan. Inilah yang menjadi pesan malam hari ini, dan biarlah kita akan membuat satu landasan yang baik dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus ini kepada orang-orang di Roma dalam kesulitan yang dihadapi, dalam anugerah Tuhan yang mungkin mereka tidak sadari. Mereka diingatkan kembali, jangan khawatir, jangan takut. Tantangan ada, situasi yang sulit memang ada. Ya, engkau akan hadapi. Ya, tantangan ke depan bagi kita hari ini, ke depan besok, ke depan tahun ke depan,
kita tidak mengalami situasi yang lebih baik. Kita tidak mengalami tantangan yang lebih mudah. Kita mengalami tantangan yang sulit. Ya, sekalipun eh, teknologi segala macam teknologi termasuk informatika dan lain sebagainya itu maju, memberikan kemudahan, tapi tantangan iman di dalam teknologi yang semakin canggih, tantangan iman itu lebih berat. Karena bisa saja orang berjalan tanpa Tuhan dan hidupnya terus bisa menjadi baik, terus bisa dinikmati. Tetapi iman yang semakin melemah oleh karena mengabaikan bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dia. Nah, mari kita akan terus mengingat apa yang disampaikan oleh Paulus ini supaya kita tahu dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan bagi siapa kita hidup, supaya iman kita boleh semakin teguh walaupun situasi dan tantangan yang kita hadapi itu semakin sulit. Itu semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Maka kalau kita ada dalam kedaulatan Tuhan, maka kita akan dimampukan menjalani hari-hari kita ke depan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu. Kami tidak sedang menghadapi tantangan yang mudah dalam hidup kami. Tantangan sebagai anak-anak muda, di dalam pergaulan, di dalam segala sesuatu yang kami jalani, kehidupan sehari-hari kami, pergaulan kami. Kami tahu itu semua sesuatu yang terbungkus di dalam sesuatu yang indah yang kami tidak sadari, itu yang akan menjauhkan kami dari Engkau. Iman kami yang akan dilemahkan oleh segala sesuatu yang kami hadapi. Oleh sebab itu, ajarkanlah kami untuk mengerti bahwa hidup kami adalah oleh anugerah Tuhan. Hidup kami karena anugerah Tuhan. Hidup kami karena pemeliharaan-Mu, dan hidup kami ada dalam kedaulatan-Mu. Tolonglah kami supaya kami betul-betul menyadari bahwa semuanya itu adalah karena Tuhan. Biarlah kami boleh terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Sehingga kalau kami bisa menjalani hari-hari kami penuh dengan ucapan syukur karena semuanya adalah karena Tuhan. Kami berterima kasih, memberkati anak-anak-Mu di dalam menghadapi tantangan pergumulan yang dihadapi di dalam pekerjaan, dalam studi, di dalam komunitas, pergaulan dimanapun berada. Tolonglah supaya Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu sehingga hidup kami tetap kami tujukan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.